ya. Siap. Halo Sobat Kopi. Kali ini Coffee Boy lagi jalan-jalan nyobain ngopi di Habit Coffee nih. Nih, bisa ceritain nggak tempatnya Habit Coffee di mana? Habit Coffee itu di Jalan Mahkota Utama, nomor Blok E16, nomor 13. Nomor 13. Ya. Nah, ini dengan kakak siapa? Saya Teguh. Teguh. Ya, Teguh dari Habit nih, apanya di Habit? Saya ini timnya. Ya, timnya. Tim. Salah satu owner ya? Ya, betul. Owner. Sering kesini nggak? Jarang. Oke, Coffee Boy jalan-jalan. Ikut dong. Nah, nanti buat kamu yang mau ikut jangan lupa komen ya. Boleh main ke Habit juga di sini. Nah, terima kasih nih ya udah diizinin. Makasih juga Om Arno udah mampir sini. Iya, jadi ya baik lagi nih gue pengen silaturahmi sama anak-anak komunitas terutama. Ya salah satunya Habit. Jadi ya mohon maaf juga setelah sekian tahun baru bisa main. Karena semuanya ya punya kesibukan ya. Ya, gitu. betul. Jadi ya dengan adanya konten ini ya gue niatin untuk ya kita silaturahmi bareng lah. Ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti kontennya ada manfaatnya. Amin. Buat anak-anak yang mungkin belum sempat main juga ke Habit. Ya, betul. Jadi ya tau lah kurang lebih di Habit tuh Kayak gimana? Ya. seperti itu. Nah, gue pengen tahu nih cerita awal bisa bikin coffee shop gitu ya. Itu sejarahnya gimana? Sejarahnya sebenarnya awalnya tuh saya terjebak. Siapa yang menjebak? Jadi ada beberapa apa ya tim atau pencetus lah ya, Iya. pencetus itu termasuk ketua kita nih, ketua Karang Menjeduh ya, Yang tahun ini? tahun ini. Iya. Ini siapa Onyo ya? Onyo, iya. Nah, itu salah satu apa ya yang menjebak saya masuk ke dunia Hitam. dunia hitam ya, dunia hitam. Jadi awalnya tahun 2018 Ya. itu Habit Coffee mulai dirancang kan, maksudnya dipikirkan lah dari mulai segi konsep segala macam, dan itu sangat waktunya butuh waktu yang sangat cepat. Jadi bisa dibilang sih terburu-buru lah, Terburu-buru kayak gitu. Awalnya sih ya sebenarnya dari saya pribadi tuh apa ya biasa ngopi, jadi tiap mau pada berangkat kerja, pulang kerja itu ngopi. Jadi ya makanya kenapa dinamain Habit ya karena itu kebiasaan ngopi, kerjaan itu kebiasaan ngopi. Jadi ya daripada apa ya kebiasaan saya ngopi di rumah, jadi saya punya tempat kayak gitu. Oh sih gitu. ya. Malah jadi ternyata dari rutinitas juga ya. Itu rutinitas dan tujuannya ya ingin mengajak masyarakat itu untuk membiasakan ngopi juga sih kayak gitu. Iya, benar. Membudayakan ngopi. Betul. Ya, thank you. Ya, terima kasih. Nah, jadi di Habit ini secara konsep gimana nih, Kang? Konsepnya kalau konsepnya sih minimalis. Sebenarnya kalau dari desain awalnya tuh lebih ke Jepang minimalis ya Om. Itu cuman faktor cuaca di sini kurang mendukung dan banyak hal lah yang kurang mendukung, jadi ya ala kadarnya seperti ini gitu. Oh gitu. Ya. Tapi ya untuk tempat sih ya ini lumayan tersembunyi. Ya tersembunyi gitu, betul. Dan saya pun nyarinya yang emang benar-benar jauh dari keramaian. Benar, jadi itu salah satu nilai plus sebenarnya. Jadi ya memang orang-orang yang datang ke sini tuh ya punya sesuatu yang apa ya dikangenin dari Habit. Ambience dan suasananya mungkin ya. Iya benar. Jadi ya kadang ya banyak coffee shop mungkin yang apa ya lebih megah gitu ya, secara konsep, secara fasilitas juga. Tapi ya setiap coffee shop pasti punya loyalitas konsumen juga. Salah satunya pasti ya di Habit juga adalah loyalitas konsumen yang ada beberapa. Jadi ya kita pasti hafal ya. Ini udah rutinitas nih. Kayak gitu. Jadi ya jadi keluarga juga sebenarnya. Nah itu salah satu apa ya nilai lebih juga tuh kalau kita punya coffee shop. Selain bisa jadi apa ya kayak titik kumpul lah ya, titik sama kumpul, teman-teman. Terus ya. memperbanyak relasi juga itu Om, itu sama ya, memperbanyak relasi yang awalnya saya kerja di pabrik relasinya cuma segitu-gitu aja kan. Semenjak punya coffee shop ini jadi ya tahu sama Om Arno, jadi kenal ya. Jadi kenal. Benar-benar ke macam-macam lah. Jadi ya ini juga sih salah satu keunikan ya. Jadi dari dunia kopi itu ya kita bisa kenal yang lain-lain lagi. Saya juga sama dulu bekas di pabrik juga. Cuma sudah memutuskan untuk full time di dunia kopi. Fokus di dunia kopi. Biar apa ya? Ya lebih maksimal aja sih. Benar. Kadang ya pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya. Kalau
kitanya nggak terjun langsung sih, menurut saya pribadi kayaknya kurang maksimal. Jadi kita nggak tahu keadaannya tuh kayak gimana, sebenarnya seperti apa kayak gitu. Nah, dari habit nih Kang, krunya ada berapa di sini? Di sini tuh ada 3. Ada 3 krunya. Ada ceweknya 1, cowoknya 2. Semuanya itu kerjanya bareng-bareng atau ada baristanya atau ada apanya? Ada baristanya 2, baristanya 1, kasirnya 1, sama di kitchennya 1. Oh, di kitchen 1. Jadi memang masing-masing ada pembagian tugasnya. Betul, ada pembagian tugasnya. Kalau barnya nih, kadang kan ya ada beberapa coffee shop yang barnya nggak boleh nih diacak-acak sama konsumen. Ada yang welcome open bar. Nah, kalau di Habit sendiri gimana karakteristiknya? Kalau di Habit sih lebih lebih santai sih. Maksudnya kalau misalkan emang ada orang yang mau atau konsumen yang mau belajar, ya mangga gitu. Ada syarat khusus nggak? Nggak ada sih, nggak ada syarat khusus. Jadi paling tinggal datengin baristanya kali ya? Betul, nanti paling komunikasi sama baristanya aja. Ya, kayak gitu. Ada kecanggungan nggak sih kadang misalnya nih, kayak saya baru datang kan belum kenal ya? Iya. Om, mau nyeduh sendiri dong, agak bingung nggak sih? Pernah nggak ketemu kayak gitu? Dulu pernah, cuman ya maksudnya ya kita kan tujuannya sharing nih. Jadi kalau misalkan mungkin kalau si konsumen itu lebih tahu daripada kita, ya kita terimain aja gitu. Maksudnya kan ilmu itu dari mana aja kan. Benar-benar. Nah, maksudnya ya kita di situ kalau misalkan ada konsumen yang mau nyeduh sendiri atau misalkan mau sharing tentang kopi ya ayo gitu, mangga aja ya. Jadi ya memang ngebatasin lah. Setuju. Jadi kadang ya kita nggak tahu juga nih konsumen yang datang tuh itu siapa gitu ya. Kadang kalau ada yang baru-baru malah jadi bingung kalau saya pribadi, ini tuh dari mana, kok bisa tahu Coffee Boy gitu ya. Kadang ya mungkin kadang ada referensi juga dari temennya, kadang ya dari saya pernah dari sosmed atau pernah ngopi di mana, terus ya ngelihat postingan-postingan teman-temannya juga. Jadi ya salah satunya gitu tuh, saya juga dapat referensi dari Instagram dengan tagar Kopi Karawang. Ya lumayan aktif sih ya. Kalau Habit di Instagram ada tim khusus ya? Oh iya, satu lagi sama konten kreatornya belum disebut. Ada tim khusus berarti? Ya, ada satu. Yang untuk ini? Bikin feed, Instastory, segala macam. Oke, makanya ini saya perhatiin ini lumayan. Ya benar, kalau sendiri ya lumayan kerepotan. Japstyle ya? Japstyle. Jadi ya itu penting sebenarnya. Benar. Jadi sebenarnya nggak butuh sih. Cuman satu sisi setelah pernah kejadian gini, apa sih namanya? Saya pernah nge-cut konten kreator, tapi satu sisi konsumen itu malah jadi pasif. Bukan pasif, jadi komplain. Komplain. Ini Habit itu sebenarnya bukan nggak sih? Mungkin udah terbiasa dikasih informasi di sosmed, di saat kita vakum, mereka malah balik nanya. Gitu. Iya, memang kadang ada beberapa konsumen yang ibaratnya kayak kayak rutinitasnya tuh di medsos. Ya, betul. Jadi mungkin dari bangun pagi, siang tuh HP-an mulu gitu. Ada sih beberapa karakteristik orang yang kayak gitu tuh. Kadang kalau saya nge-post apa juga ya, dia langsung like, langsung apa gitu. Kayaknya aktif banget gitu. Memang ada sih yang karakteristik konsumen seperti itu. Ya, apalagi di era milenial seperti ini ya. Iya. Benar, orang lebih kemarin nih lagi awal-awal pandemi, gimana? Pengalamannya gimana nih menghadapi pandemi? Aduh, kalau misalkan masalah pandemi ya, kita di sini udah 4 kali kena gerbek, kena patroli ya, kena patroli. Jadi padahal lokasinya nggak terlalu ini ya, ada yang lapor apa? Benar, jadi di lingkungan ini kan daerahnya sama pemukiman juga. Di daerah pemukiman sini emang ada warga yang anggota RW dan dia satgas juga. Jadi dia yang melaporkan sih gitu. Jadi ngelaporin ke satgasnya. Ya udah, jadi tahu di sini tuh ada keramaian. Terus sempat diapain nggak? Atau cuma dibubarin aja sih. Dibubarin. Kondisinya lagi rame-ramenya kan waktu itu malam minggu. Ada berapa mobil? 4 sampai 5 mobil. Udah bubar. Itu sih, paksa bubar. Dikasih ini himbauan suruh bikin ini bikin itu nggak? Kalau dulu sama tuh di Coffee Boy juga sama. Di datangin satgas. Kan kita belum ada ini kan, belum ada protokol kesehatannya. Tempat cuci tangan, segala macam. Gitu. Macam terus dibatasin kan, dikasih jarak. Betul. Masing-masing ya itu pengalaman juga ya. Di masa pandemi kemarin tuh kita ya harus kreatif lagi, benar-benar mikirin. Betul. Kita nggak bisa online, nggak bisa offline, mau nggak mau harus go online ya. Benar. Jadi penjualan online-nya harus digasin bener. Jadi ya waktu kemarin tuh ya awal-awal pandemi ya, waduh itu terjun bebas banget tuh kalau COVID. Terjun bebas, jadi ya benar-benar offline-nya ya kita, aduh gimana mikirin ini anak-anak juga kan
satu sisi ya kita juga butuh omset. Ada tanggung jawab ada buat tanggung jawab bayar juga. ya. Benar. Ya mau nggak mau ya kita kemarin tuh dikencengin ya di online ya. Nah, jadi inovasinya sempet apa ya, sempet ngadain arisan, sempet ini nggak sih? Habit ada ikut nggak sih GrabFood, arisan Grab itu? Oh enggak ikut ya? Kurang aktif di itunya. Jadi waktu itu ya salah satunya tuh kita ngegagas bikin arisan GrabFood. Jadi merchant-merchant yang kita tahu nih, yang kita kenal ada di Grab, kita bikin arisan, dikocok, nanti siapa yang keluar, rame-rame jajan ke kedainya, budgetnya 20.000. Iya, pakai online. Jadi nyuruh. Jadi kan kalau kita online kan si Grabnya juga dapat orderan. Jadi kena semuanya. Kedainya juga dapat omset kan. Jadi ya salah satu tujuannya sebetulnya ya biar ya saling ngedukung sih. Saling support. Kadang kan ya mungkin buat kita mungkin 20.000 itu ya nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi mungkin buat orang lain kan 20.000 itu berharga banget. Betul. Terus ya nggak ngelihat jumlahnya juga, bukan 20.000-nya, tapi bentuk support kita ke sesama penggiat dari kopi si lah, sama drivernya sama si kedainya juga. Bener. Jadi itu ya sempat viral juga sih waktu itu. Jadi ya sampai ada manajemen dari pusatnya tuh nanyain ke area manajernya GrabFood ya di Kerawang. Kenapa di salah satu kedai itu mungkin kalau yang biasanya nggak ada omset, tiba-tiba cus gitu. Besoknya turun lagi. Nah akhirnya dia turun ke lapangan ke Kerawang, ngundang beberapa merchant lah yang dia kenal gitu ya. Dia tanya kenapa di Kerawang tuh ada apa kayak kenaikan yang tiba-tiba gitu. Terus gitu kenaikan gaib. Kita jelasin tuh ternyata ada ya kita tuh kolaborasi lah sesama tenan gitu kan. Yang bergabung di GrabFood ya kita bikin arisan dan itu diapresiasi sih. Maksudnya ternyata di GrabFood ada seperti itu komunitas di Kerawang. Jadi ya diapresiasi juga sama manajemen dari pusatnya. Keren tuh idenya Om. Iya, dan sekarang berjalan season 2 sih. Oh iya? Iya, cuma untuk season 2 Coffee Boy sendiri nggak ikutan karena ngasih slot buat yang lain. Karena kan itu ada 40-an ya, 40-an tenan. Oh iya, kalau yang arisannya itu berapa? Sama 40 tenan. Jadi secara gabungan tuh ada 200 lebih Grabnya. Secara tenan itu kalau di grup WhatsApp kita ada 200 lebihan merchant lah. Cuma yang tergabung di arisan ada 40-an. Jadi kan lumayan ya. 40 kali 20.000 aja. Iya, lumayan. Jadi ada pengalaman baru juga, ada kenalan baru juga di situ. Karena kan kita dulu mungkin tergabung di grup WhatsApp nggak kenal kan, ya, betul. Siapa orangnya mungkin ya chatting doang. Nah, dengan adanya arisan kan paling nggak Japri nih pesen, Kang Teguh saya pesen ini gitu kan. Jadi tahu nih Habit itu yang punya Kang Teguh. Kayak gitu sih. Jadi ya lebih ke silaturahminya kebuka juga. Benar. Nah itu salah satu opsinya nih. Nah untuk di Habit nih Kang, single originnya kira-kira gimana? Apa nih? Pasarnya kalau di sini sebenarnya buat kopi hitam ya masih apa ya, maksudnya nggak terlalu signifikan sih. Masih rata-rata ya lumayan tapi nggak terlalu banyak kayak gitu. Ada penikmatnya tetap ya? Ada, cuma beberapa sih. Jadi nggak fokus ke single originnya gitu. Jadi biasa sih kayak kedai-kedai kopi biasa, kopi susu kayak gitu. Itu masih juara ya? Ya juara. Iya, juara banget. Kopi susu benar. Hampir susu. Hampir di setiap apa ya kopi shop yang saya ajak kolaborasi tuh. Iya, kopi susu pasti. Kopi susu pasti ada. Dan anehnya tuh ya setiap dicobain rasanya beda-beda. Benar. Padahal apa bahan-bahannya hampir sama kan? Ya. Nah itu kenapa rasanya beda? Rasanya beda? Kadang ya baik lagi ya. Itu salah satu ciri khas juga. Jadi walaupun menunya sama dengan harga yang mungkin sama juga, tapi rasanya berbeda. Itu juga apa ya? Jadi ya setelah saya coba-cobain gitu ya, ya masing-masing punya ciri khas. Bener. Jadi ya mungkin ya sejauh ini ya memang kopi susu masih juara lah ya. Ya betul. Sempet tahu nggak sih ada inovasi kopi pakai kecap? Ya pernah. Nyobain nggak? Enggak sih, nggak nyobain. Males. Nggak nyobain jual juga? Enggak nyobain. Ya? Saya dulu pernah coba tuh pesan online sih. Jadi di salah satu coffee shop kekinian tuh dia ada keluarin itu produk itu. Cuma jadi kayaknya aneh banget gitu ya, maksudnya kopi dikecapin gitu kan. Kalau kita minum sih sebetulnya masih samar-samar. Iya masih ya sama sih. Manisnya tuh jadi tergantikan dengan rasa kecap. Cuma kalau kita tahu mungkin mungkin agak seul lah kalau kata orang Sunda mah seul gitu. Kecap dimasukin ke kopi kan. Ya kalau nggak tahu sih, tapi kalau waktu kita minum ya umum-umum aja rasanya sih kurang lebih sama. Samar lah ya, samar kecapnya. Yang telak angin juga ada. Oh iya ada tuh. Ada telak angin. Jadi min-min gimana gitu rasanya.
Ya banyak sih inovasi-inovasi nyeleneh tuh yang terjadi waktu pandemi kemarin. Bener, jadi orang-orang apa ya, inovasinya jadi lebih liar. Jadi liar kan. Apalagi nih harus dijual kan. Bener, mau nggak mau kreatifnya keluar. Gak apa-apa Kang, mau nggak? Ya. Ini bentar kasih. Ya. Sam, ini cocol. Sini aja, nah. Wah, dapat sesajen dari Kang Teguh. Iya. Tuh. Banyak ya Kang ya? Dimsum juga juara nih. Bikin sendiri. Enggak Ada dong. supplier. Ada rekanan ya? Ada rekanan. Benar, jadi ya penting juga tuh. Bener. Kadang ya Jadi kita ya dunia bisnis ya. Harus Circle-nya kayak gitu tuh, saling support. Saling support, betul. Kalau nggak gitu ya bingung ya. Bingung. Karena kita juga nggak bisa bikin sendiri Iya, kan. nggak bisa bikin sendiri, waktunya juga nggak Waktu ada. terbatas benar. Nah, saya penasaran nih, kalau di Habit ya, untuk biji kopinya kan itu ngerosting sendiri atau ada suppliernya? Ada sih supplier. Ada suppliernya, Betul. rekanan, Rekanan. teman dekat. Parah. Ya. Bisa diceritain nggak dari mana rosternya? Oh, kalau misalkan kita pakai house blend-nya itu dari Kenalin Ini Kopi. Nah, kopi, oke. Jojo ya? Jojo, Iya, oke. Kenalin Ini Kopi, single originnya juga. Kadang kita ngambil di Tea Greenhouse juga di Kang Kang Dimas, Dimas. sama di apa kopi tetangga sih. Ricky. Ricky ya, kopi tetangga. Jadi itu semua ya circle juga ya? Betul, Circle-nya jadi kita ya coba support ke produk lokal juga sih. Iya benar sih. Kadang ya kalau nggak support temen ya kita juga bingung ya. Iya. Kalau nggak muter bareng-bareng saling support ya nanti sama-sama jatuh. Kalau kita Sama-sama support kan ya walaupun harganya lumayan mahal dikit ya nggak apa-apa lah, yang nggak penting apa-apa lah, support masih temen. iya benar. Kadang juga ya saya sama sih pakai Kang Dimas juga, dari Kang Daud juga yang di KNB ada pakai juga. Jojo sih baru kemarin ketemu nih. Jadi ya sempat ngobrol-ngobrol, nanti mau ngajak kolaborasi juga. Oh, di sana. Iya. Iya. Pengen nyobain juga roastingannya Jojo. Gimana rasanya? Cocok nggak tapi sama yang Jojo? Cocok sih, soalnya dari kan kita punya request nih, Oh bisa custom ya? bisa custom Oh. gitu. Jadi sesuai apa yang udah ada di Habit, Ah. itu bikin Oh, mantap ya. gitu sih. Jadi nyesuaiin, Sesuai ya. nggak apa, nggak saklek di sesuai keinginan dia, keinginan kita. Malah jadi dapat profil baru ya, referensinya ya. Benar-benar. Nah, selain dari lokalan, ada main beats dari luar nggak sih? Untuk selama ini sih masih di lokalan terus. Masih di dong. lokalan terus. Kita jarang main di luar. Nah, untuk yang karakteristik ininya, dicobain kan? Karakteristik biji kopinya nih lebih suka yang Jawa Barat atau gimana? Kalau saya pribadi sih lebih seneng Jawa Baratan ya. Jawa Baratan ya? Benar. Karena apa tuh? Apa ya? Apa coba Om? Karena ya Gimana maksudnya versinya, lebih apa ya? Kalau Jawa Barat tuh kadang keluar notes-nya tuh ya kayak ke asem-aseman, itu lebih segar sih menurut Lebih saya segar sih ya? Lebih masuk di lidah kita kayaknya. Benar. Benar. Mungkin karena saya juga orang Bandung ya, orang Kerawang. Ah. Jadi ya cocok aja gitu ke lidahnya. Setuju sih. Jadi ya saya juga sama, lebih suka karakteristik kopi Jawa Barat. Bukan karena apa ya? Bukan karena gimana-gimana, cuma Benar. lidahnya mungkin ya. iya. Lidahnya kayaknya wah nyocok juga di Selera sini. nggak bisa bohong ya. Seleranya, bener. Sumatera juga suka, cuma kayaknya dia terlalu apa ya? Karakteristiknya beda gitu. Kayaknya buat lidah yang di Jawa kayaknya Jawa nggak masuk. nggak masuk ya. Iya, iya. Kecuali mungkin yang senior kali ya. Kayak yang apa? Angkatan-angkatan Ya, sebelum udah- kita lah gitu. Udah senior. Iya. Iya. Ini apa Om? Oh ini apa ya? sponsoran Sponsor. dari teman sih. Oh iya. Jadi dia jualan keripik juga. Nanti behind the skin saya ceritain. Nah untuk di Habit nih Kang, kalau menu terbaiknya ada apa aja? Apa? Menu. Terbaik. Kalau kopi signaturnya, favoritnya apa? Ya, kalau misalkan favoritnya pertama ini nih, Ya. es itu apa? kopi, Ah, es kopi susu. es Ya. kopi susu. Terus ada Citruneso juga, Ah. itu yang signaturnya. Ada kopi susu kelapa, sama satu lagi tuh apa ya? Lupa malah. Apa ya? Jarang kesini jadi Ya, lupa. kesini. Di belakang layar terus sih ya. Apa ya satu lagi ya? Coba dipikirin dulu. Oh iya, Regal Nut. Regal Nut. ya. Itu juga salah satu the best dari Ya, Habit. sini, Nah Habit. itu kalau dari minuman. Kalau Minuman. makanan ada apa aja? Kalau makanan paling ini nih dimsum nih. Dimsum. Dimsum terus sama rice ball sih. Udah. Oh rice ball ya.
Jadi ya cukup komplit lah. Ya, jadi untuk lumayan lah buat nemenin ngopi mah ya. Bener-bener. Jadi untuk apa ya, kayak kita teman kopi ya ada temennya, yang nyari makanan berat juga ada. Segmennya sudah tercukupi. Ya udah cukup lah. Bener. Lumayan. Nah, untuk Kang Teguh nih, saya mau nanya sebelum kita closingan, ada saran dan tips nggak buat teman-teman ya, sekiranya nih yang di luar sana, yang lagi punya keinginan atau cita-cita punya usaha kopi lah. Oh iya. Ada saran dan tipsnya? Oh kalau saran sih, jadi gini teman-teman ya guys ya. Guys. Jadi gini teman-teman apa panggilannya nih? Coffee Boy, sahabat Coffee Boy. Sahabat kopi. Oh sahabat kopi. Iya. Jadi gini sahabat kopi buat teman-teman yang pengen memulai usaha. Saran pribadi dari saya sih maksimalkan bulatkan dulu tekadnya. Pertama itu bulatkan tekad, niat, sama dari segi konsep dan apa yang mau dijual. Ya. Itu aja sih. Konsep penting banget ya. Penting banget. Bener. Kadang ya. Jadi nggak cuman asal buka kedai kopi aja gitu. Benar-benar. Asal buka kedai kopi aja. Jadi ya benar-benar harus terkonsep, diperhitungkan juga segala macam. Soalnya kan dasar-dasar usaha itu ya dari perhitungan keuangannya, perhitungan dari pengelolaan bahan, segala macam kan kayak gitu sih. Jadi itu yang pertama harus niatnya bulat dulu ya. Bulat, mental sih. Jadi harus siap rugi. Betul. Iya kan kalau punya usaha harus siap rugi. Ya kalau untung semua mau ya. Mau pasti punya usaha semua. Kalau rugi ya kadang orang juga nggak mau kan. Tapi ya itu risiko harus diterima. Nah itu penting banget tuh, niat, mental. Dari Habit berarti udah jalan berapa tahun ya? Kalau di Habit sih kurang lebih udah 3 tahun om. 3 tahun? Mulai dari dulu di lamaran, pindah ke sini 2 tahun berarti, di sini 2 tahun. Oh, suka dukanya apa aja? Suka dukanya ya itu. Sukanya dulu? Oh sukanya. Sukanya ketemu banyak orang. Nah itu positif. Itu, relasi jadi makin banyak, ketemu apa ya, yang punya bisnis lain di luar kopi kayak gitu. Jadi itu juga jadi salah satu peluang buat saya om, buat apa ya, mengembangkan bisnis kayak gitu. Jadi kayak kenal sama tukang kayu, kenal sama tukang besi, kenal sama tukang desain kayak gitu. Jadi ya di saat nanti emang ada kesempatan buat buka franchise, jadi tinggal ngegabungin lah mereka. Oh iya mantap. Jadi memang ada rencana ke arah sana ya. Mantap. Ya, jadi buat nanti kalian di luar sana yang pengen ngopi juga bisa mampir ke Habit Kopi. Ya, jadi ya salah satu tujuan dari Coffee Boy Jalan-Jalan, gue pribadi pengen kenalin di di Kerawang itu ada coffee shop apa aja. Ya, betul. Mungkin udah banyak yang tahu, tapi ya yang itu aja gitu yang mungkin udah settle lah ya. Nah, saya pengen kenalin ada apa lagi selain mereka aja. Nah, salah satunya Habit. Nah, Habit ini sama Coffee juga tergabung di Kerawang Menyeduh ya. Ya, betul. Itu salah satu komunitas kopi yang ada di Kerawang. Jadi buat kalian nanti yang lagi cari komunitas kopi di Kerawang, boleh juga follow Instagramnya. DM aja sama adminnya, cari tahu. Nah, kita juga nanti ya habis Lebaran kayaknya ya, mau ada ini perekrutan ya, pendaftaran ulang ya. Mau ada perekrutan member baru lah. Yang nanti di situ kita saling sharing tentang dunia kopi. Gitu. Thank you Kang Teguh ya. Oke. Udah ditemenin. Bye bye.
sekarang. Udah pada punya kesibukan sih ya. Iya. Sekarang aja siapa sih Dias aja bikin ini ya? Dias iya. Dias Mozzarella. Dias Mozzarella bikin konten juga. Jadi nanti gini gue kan tagline-nya itu tuh Coffee Boy jalan-jalan, dia jawab ikut dong gitu. Oh, iya. Ya nanti setelah gue opening ya setiap ada kata-kata Coffee Boy jalan-jalan, lu jawab Ikut dong. ikut dong gitu. Ikut dong. Oke, sambil nunggu kita mulai aja ya. Ya nanti sambil menunya inilah ya disusulin lah ya. Iya nggak apa-apa, santai aja. Ya kita